Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah keluarga pada minggu ini kita akan awali dengan memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 15, bait 1 dan 2, berhimpun semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan beribadah bersama-sama melalui daring atau online ini. Oleh karena itu, ibadah kita hari ini pula akan menggunakan liturgi yang disiapkan untuk ibadah new normal kita yang akan dilaksanakan tanggal 4 Oktober 2020. Karena itu, bersama-sama kita akan memperhatikan bersama-sama hukum kasih dari Tuhan yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40, yang demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melakukan dosa, melanggar hukum ini, karena hukum ini
adalah hukum yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kasih adalah landasan dalam kita bertindak. Dan seringkali kita melupakan kasih itu dan tidak menggunakannya sebagai landasan dalam tindakan kita. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita menyesali dosa kita. Seraya kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 27, meski tak layak diriku. Bagi setiap kita yang senantiasa mau untuk menyesali dosanya, mengaku dosanya, serta bertobat, mohon ampun di hadapan Tuhan, maka Tuhan kiranya akan memberikan anugerah kepada kita. Sebagaimana berita anugerah kita hari ini, yang diambil dari Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18. Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-18 yang demikian bunyi firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian juga Tuhan memberikan kita petunjuk untuk hidup menjadi ciptaan baru. Seperti petunjuk hidup baru dari Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 yang demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat dan kita akan masuk juga dalam doa persembahan, dalam persembahan yang sudah kita persembahkan di awal ibadah tadi, dan kita akan masuk juga dalam doa persiapan menerima firman Tuhan. Marilah kita berdoa.
Ya Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Tatkala kami bangun tidur, tatkala kami melakukan aktivitas keseharian kami, tatkala kami bekerja, tatkala kami harus belajar, hal-hal yang lain yang tidak bisa kami sebutkan, senantiasa Engkau sertai, senantiasa Engkau berkati, senantiasa juga Engkau tuntun Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kami berkumpul walaupun harus melalui daring, mengucap syukur atas setiap pemberian-Mu, mengucap syukur atas setiap berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami dalam bentuk peribadatan ini. Kiranya berbau harum di mezbah-Mu, dan kiranya apa yang boleh kami renungkan bersama hari ini dapat menjadi petunjuk dalam kami melanjutkan hidup di ibadah keseharian kami. Boleh menjadi suluh dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga sedih bila kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Marilah Tuhan hadir dalam setiap pergumulannya, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang senantiasa memberkati. Melalui sarana prasarana apapun yang digunakan guna penyembuhan saudara-saudara kami ini, kiranya boleh membantu menjadi kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Dan karena berkat kesembuhan yang datangnya dari Engkau, saudara-saudara kami ini boleh merasakan bahagia, saudara-saudara kami ini boleh merasakan sukacita. Ya Tuhan, di sisi lain kami harus senantiasa bersyukur. Esok tanggal 4 Oktober atau minggu depan kami memulai ibadah tatap muka. Walaupun harus dengan segala protokoler kesehatan yang harus kami terapkan bersama-sama, namun kami bersyukur bahwa kami diberi kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman kami di GKJ Kudus ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan Tuhan yang senantiasa memberikan kemampuan, kekuatan juga bagi saudara-saudara kami yang menjadi pelayan-Mu di gereja ini, yang mengupayakan agar pemeliharaan iman di gereja-Mu di GKJ Kudus ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk Bapak Ibu majelis kami. Segala tantangan dari masa pandemi ini memang membawa kami untuk berpikir kreatif bagaimana mengembangkan sebuah gereja biar jemaat senantiasa terpelihara imannya. Berkati Bapak Ibu majelis kami, berikan kesehatan, berikan kebijaksanaan, berikan kemampuan untuk bisa memberikan kami sarana pemeliharaan iman walaupun di tengah masa pandemi ini. Ya Tuhan, berkati pula saudara-saudara kami yang lain yang mungkin dalam kepengurusan komisi, dalam kepanitiaan, dalam tim. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati saudara-saudara kami ini dalam keterlibatannya untuk membangun sarana pemeliharaan iman bagi gereja-Mu di GKJ Kudus. Secara khusus kami berdoa untuk tim multimedia yang berjerih lelah, berjerih payah, mengupayakan agar kami
boleh senantiasa menikmati berkat-Mu melalui peribadatan setiap hari minggunya. Berkati saudara-saudara kami ini Tuhan, dan kami serahkan saudara-saudara kami ini dalam tangan kuasa-Mu. Ya Bapa, pada kesempatan hari ini pula kami berdoa untuk setiap kami dalam kehidupan kami masing-masing, setiap pergumulan yang harus kami hadapi, setiap aktivitas yang harus kami lalui, setiap pekerjaan yang harus kami selesaikan. Hadirlah dalam setiap apapun yang harus kami lakukan Tuhan. Hadirlah dalam setiap pergumulan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Bila kami mempunyai permasalahan, bila kami mempunyai pergumulan dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, kiranya campur tangan-Mu senantiasa memberikan penguatan untuk kami, memberikan berkat untuk kami, supaya kami boleh senantiasa merasakan berkat-Mu, dan kami boleh senantiasa merasakan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam setiap pergumulan berumah tangga kami, dalam setiap keluarga kami. Kiranya Engkau yang senantiasa menumbuhkan cinta kasih di tengah-tengah keluarga kami, biarlah kami boleh merasakan cinta kasih-Mu, merasakan kelembutan-Mu yang senantiasa harus kami tularkan dalam keluarga kami, dalam lingkup keluarga kami, untuk kami bawa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat pemberian-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang memberkati setiap pemimpin kami dalam melakukan kebijakan, mengambil kebijakan, dan melakukan keputusan yang ada. Kiranya apa yang mereka lakukan, apa yang pemimpin kami putuskan, kiranya boleh menjadi berkat untuk kami, khususnya untuk penanganan virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati setiap pemimpin kami, Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberi kebijaksanaan, biarlah apapun yang diputuskan dalam kebijakan mereka boleh menjadi damai sejahtera untuk kami, masyarakat di bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan di awal. Kiranya apa yang sedikit kami kumpulkan ini, walaupun memang tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami, namun kiranya boleh memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, boleh menjadi berkat untuk siapa saja yang membutuhkan, terlebih untuk gereja-Mu di GKJ Kudus ini. Terima kasih Tuhan, berkati pula saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kebijaksanaan, biarlah apa yang dilakukannya boleh menjadi berkat untuk gereja-Mu di GKJ Kudus. Ya Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap hati kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami, biarlah apa yang tersampaikan melalui hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini boleh menjadi pegangan hidup kami, boleh senantiasa kami pegang sebagai suluh dalam langkah kami, dan kiranya boleh menguatkan kami, menjadi penghiburan juga buat kami melakukan kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, bila terselip dosa dan kesalahan dalam kami berdoa, hari ini kami mohon ampun. Oleh karena itu, doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami pinta, kami alaskan, dan kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius
pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-32. Matius 21 ayat yang ke-23 sampai yang ke-32. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak,' tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini adalah hari perkenalan khotbah atau khotbah perkenalan dalam surat yang telah dikirimkan oleh Bapak Kelas mungkin kepada jemaat di GKJ Kudus. Oleh karena itu perkenankan saya memperkenalkan diri karena mungkin terlihat asing di channel YouTube-nya GKJ Kudus ya. Ya, perkenalkan nama saya Arditya Jati Asmara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nama ini bukan nama sembarangan. Nama ini penuh makna karena nama Ardi ini dalam bahasa Jawa artinya adalah gunung atau bukit. Nah, jati itu bisa diartikan sebagai keteguhan
Dan asmara itu bisa diartikan sebagai cinta. Cinta yang teguh dari gunung. Kok dari gunung? Ya. Kenapa dari gunung? Karena bapak saya adalah orang Gunung Kidul. Dan ibu saya adalah orang Kulon Progo yang juga termasuk daerah pegunungan di Pegunungan Menoreh. Jadi sama-sama dari gunung mempunyai cinta yang kuat sehingga tumbuhlah saya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Saya anak tunggal, jadi tidak punya kakak dan tidak punya adik. Dan saya sebel juga karena saya tidak punya teman untuk berantem, tidak punya teman untuk ya di rumah tidak punya teman lah, kira-kira begitu. Karena sudah 24 tahun saya menjadi anak tunggal dan ya merasakan hidup ya sepi-sepi saja. Tapi punya teman yang banyak walaupun tidak punya saudara kandung ya. Lalu apalagi ya yang bisa dikenalkan ya? Saat ini sedang berproses di GKJ Meranggen untuk melanjutkan karya Bapak Pendeta Bintoro yang sudah berkarya cukup lama di GKJ Meranggen dan sampai saat ini sedang dalam tahap pembimbingan. Dan dalam tahap pembimbingan itu ada perkenalan khotbah dan saat ini diperkenankan bertemu dengan Bapak Ibu walaupun hanya sebagian yang ada di sini menemani saya untuk ambil gambar, ambil video. Walaupun dengan keseluruhan warga GKJ Kudus harus bertemu melalui YouTube ya, melalui daring, tidak apa-apa, pasti suatu saat kita akan bertemu. Umur saya 24 tahun dan tentunya belum menikah, apalagi punya anak. Jadi ya proses menuju ke sana. Cukup Bapak Ibu, mungkin sekian perkenalan dari saya, bisa dilanjutkan di lain waktu. Kita akan bersama-sama menggumuli teks kita hari ini. Saya akan beri judul Ketulusan Hati. Jika kita melihat fenomena-fenomena kita belakangan ini, fenomena sebelum pandemi ini sebenarnya YouTube sudah mulai menggeser televisi. YouTube sudah mulai menggeser televisi. Banyak orang yang rela menghabiskan waktu untuk nonton YouTube daripada nonton TV. Banyak orang yang sudah beralih begitu. Dan dalam dunia YouTube pun terjadi sebuah hal yang menunjukkan persaingan. Persaingan dalam YouTube, artinya persaingan popularitas. Kita bisa beberapa waktu yang lalu kita menemukan nggak tahu ini gimmick atau enggak, tapi terlepas itu gimmick atau enggak, ada perdebatan atau persaingan siapa yang trending di YouTube antara artis Andre Taulani dan juga Sule. Pada waktu itu mereka collab, lalu yang trending ternyata Sule. Dan ketika itu Andre juga menjadi marah, jengkel, kenapa kok yang trending Sule, padahal yang tayang duluan saya. Kehidupan sekarang mulai bergantung kepada popularitas. Siapa yang lebih populer, pasti dia akan lebih terkenal dan akan dikenal banyak orang. Begitupun apa yang dilakukan oleh imam-imam kepala. Sebelum Yesus datang, mereka adalah orang-orang yang terkenal, populer, mereka punya pamor yang tinggi. Siapa yang gak senang dengan jabatan imam kepala? Mereka memimpin ibadah ritual kurban di Bait Allah. Dan hanya mereka yang bisa masuk di ruang Maha Kudus. Hanya mereka yang bisa masuk di ruang Maha Kudus, lainnya itu tidak bisa. Hanya imam-imam kepala. Dan semuanya jatuh begitu saja pamor mereka, popularitas mereka ketika Yesus datang. Dan dielu-elukan oleh banyak orang. Di Matius pasal 21, tapi ayat yang pertama, perikop ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem dan itu membuat geram imam-imam kepala. Kenapa sih? Apa sih hebatnya orang ini? Apa sih hebatnya Yesus? Sehingga orang banyak mengelu-elukan dia, sehingga orang banyak pada senang dengan dia. Kurangku sekarang apa? Ini
sudah merasa imam-imam kepala sudah merasa kurang terkenal nih. Pamornya tergeser, posisinya sudah mulai tergeser dengan hadirnya Yesus. Oleh karena itu mereka geram dan mereka mulai melancarkan serangan-serangan balik dengan banyak mempertanyakan tentang apa yang Yesus lakukan dan pertanyaan-pertanyaan yang menyerang Yesus. Namun nampaknya senjata makan tuan. Apa yang mereka tanyakan ke Yesus, yang mereka pakai sebagai serangan, menjadi serangan balik kepada mereka. Kita bisa melihat dari teks yang kita baca hari ini, Matius 21 ayat 23 sampai 32. Yesus bertanya tentang kuasa Yohanes Pembaptis. Dari mana baptisan Yohanes? Mereka sudah bingung. Di satu sisi mereka tidak percaya, tapi di satu sisi kalau mereka mengatakan percaya juga, kalau mereka mengatakan tidak percaya, ada banyak orang yang tidak senang akhirnya dengan dia, semakin menusuknya lagi, semakin menghilangkan pamornya lagi, semakin menghilangkan popularitasnya lagi. Oleh karena itu jawabannya kami tidak tahu. Saya membayangkan jawaban kami tidak tahu ini dilantunkan dengan suara yang lirih. Kami tidak tahu. Atau, kami tidak tahu. Karena ketika mereka pertama, ini adalah buah simalakama, ketika mereka menjawab tidak tahu, itu popularitasnya sudah menurun. Apalagi ketika mereka menjawab tidak, baptisan Yohanes tidak dari Allah, orang banyak akan semakin menurunkan pamornya sebagai orang yang terkemuka. Lalu pertanyaan yang Yesus lontarkan juga membuat semakin geram ketika mereka diminta memilih mana yang menurutmu baik. Ada orang yang diminta bapaknya untuk pergi ke kebun anggur. Lalu anak pertama menjawab, ya, tapi mereka tidak melakukannya, atau tidak, tapi mereka menyesal lalu melakukannya. Imam-imam kepala memilih yang kedua. Dan ini langsung menjadi sindiran, langsung menjadi serangan yang kuat untuk Yesus. Ya, pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa, perempuan-perempuan Sunda akan mendahului engkau menuju kerajaan Allah. Yang artinya pemungut-pemungut cukai, orang-orang berdosa, perempuan-perempuan sundal menyesal dengan kehidupannya. Dan artinya bertobat, mau bertobat tidak dalam perkataan saja, namun dalam perbuatan. Orang-orang atau imam-imam kepala ini banyak sekali tindakan yang terlihat saleh, terlihat taat, terlihat kudus dengan cara melakukan ritual peribadatan di ruang Maha Kudus. Namun sebenarnya tidak begitu juga ketika ia melakukan kehidupan di ibadah kesehariannya. Pertanyaan yang menarik adalah mengapa Yesus sampai sebegitu marahnya kepada imam-imam kepala? Mengapa Yesus menyerang sedemikian rupa imam-imam kepala ini? Nampaknya kita harus melihat beberapa perikop, 2 perikop di atasnya, tentang Yesus yang menyucikan bait Allah. Ketika Yesus menyucikan bait Allah, ia menggulingkan penukar-penukar uang, dia menggulingkan meja-meja penjual merpati dan lain sebagainya di situ. Mengapa Yesus melakukannya? Ini kan pertanyaan yang menarik. Mengapa Yesus melakukan itu? Nampaknya terjadi sebuah politisasi, kegiatan berpolitik yang kotor antara imam-imam kepala dan juga orang-orang yang menjual ternak di situ, penukar-penukar uang di situ. Karena ceritanya menarik. Itu ada orang
setiap harinya ada orang yang mempersembahkan korban bakaran di Bait Allah. Dan orang yang menentukan korban ini layak atau tidak, itu adalah imam-imam. Politiknya begini, ketika ada orang datang membawa merpati, imam-imam akan mengatakan bahwa, oh merpati ini enggak layak, coba kamu beli di tukang yang ada di depan. Dan akhirnya mereka membeli. Dan ketika membeli, mereka sudah ngomong di belakang, nanti akan ada orang yang beli di tempatmu dan nanti aku akan dapat bagian, aku bagi ya, nanti aku dibagi ya. Oke. Itu bentuk politiknya yang Yesus lawan. Yesus melawan orang-orang imam-imam kepala ini karena mereka menghalangi ketulusan hati orang untuk beribadah. Orang-orang yang membawa, mungkin yang dibawa adalah merpati yang kecil, yang tidak pernah diberi makan karena itu yang dia punya, tapi dia punya ketulusan hati untuk beribadah. Dan dia dihalangi oleh imam-imam, dipolitisasi bahasanya oleh imam-imam. Oleh karena itu wajar jika Yesus marah, oleh karena itu wajar jika Yesus menyerang dengan sangat terbuka, mungkin bisa dikatakan dengan cara-cara yang bisa dilihat oleh orang banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketulusan hati yang untuk beribadah inilah yang penting. Pada suatu hari saya pernah mengikuti sebuah proses kependetaan dan di situ ada perkenalan dalam bentuk PA. Saya membawakan satu PA dan waktu itu juga ada teks yang mengatakan terkait dengan orang-orang Farisi dan imam-imam. Lalu ada pertanyaan. Pertanyaan ini aplikatif sekali menurut saya karena dia bertanya, Mas, kalau dalam gereja, dalam kehidupan bergereja, kira-kira ada enggak ya orang yang seperti orang Farisi dan imam-imam? Saya kaget sebenarnya dengan pertanyaan ini. Di gereja ada enggak ya? Kalau melihat teks ini artinya imam-imam ini adalah orang yang menghalangi ketulusan hati seseorang untuk beribadah. Adakah di gereja yang menghalangi ketulusan hati? Sulit ya. Tapi suatu hari saya juga pernah melihat atau dalam sebuah perkuliahan meneliti bahwa di gereja itu ada sebuah komisi yang tidak pernah dibentuk tapi selalu melakukan program kerja. Komisi ini hebat sekali Bapak Ibu. Tidak pernah dibentuk sama sekali tapi terus melakukan program kerja. Kira-kira komisi apa nggih? Ya, komisi Pamaido. Tidak pernah dibentuk tapi selalu ada dan melakukan program kerja. Tinggal kita mau jadi yang mana? Imam-imam? Atau dalam gereja mungkin sering disebut sebagai komisi Pamaido, atau menjadi orang yang tulus, yang terus beribadah, mempersembahkan yang terbaik di bait Allah, atau menjadi Yesus yang memperjuangkan ketulusan hati orang-orang untuk beribadah di hadirat Tuhan. Mari merenungkan hal ini, kita itu sedang jadi apa? Imam kepala, jemaat yang tulus beribadah, atau menjadi Yesus yang tulus juga sekaligus memperjuangkan orang-orang yang tulus itu. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.
Marilah kita akhiri ibadah ini dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami hari ini untuk senantiasa melakukan sesuatu dengan tulus, beribadah dengan tulus. Karena dengan ketulusan ini Tuhan, kami beroleh berkat-Mu. Kami sudah melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih berkat dalam bentuk firman ini boleh kami terima. Mungkin firman ini bisa menghibur kami, menjadi sabda penghiburan, bisa juga menjadi sabda yang menuntun kehidupan kami. Namun bisa juga menjadi sabda yang menegur kami. Oleh karena itu Tuhan, apapun wujudnya, hari ini Engkau ingatkan kami untuk memiliki ketulusan hati dalam mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami hari ini akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang senantiasa menuntun kami dalam keseharian kami, kehidupan keseharian kami, sehingga kami boleh senantiasa melakukan kehendak-Mu. Engkau berkati kami dalam kehidupan keseharian kami, biarlah nilai-nilai Kristus, biarlah firman-Mu ini boleh kami tanamkan dalam hati kami, terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami akan berdoa sesuai apa yang Engkau ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memperbarui iman percaya kita. Dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, marilah kita pulang dan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, beribadah dalam peribadatan yang sejati dalam kehidupan sehari-hari. Dan marilah bersama-sama kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan mencurahkan kita berkat yang luar biasa melalui pengampunan dalam Yesus Kristus. Serta Tuhan menuntun kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang mengingatkan dan menuntun setiap kehidupan kita. Amin.